Berikut ini soal mekanika hukum Newton tentang dinamika gerak lurus pada dua buah balok yang dihubungkan dengan tali ringan tak bermassa. Untuk menyelesaikan soal ini, pertama-tama kita gambarkan vektor gaya yang bekerja pada masing-masing balok. Pertama, pada balok A, terdapat gaya berat atau WA yang arahnya ke bawah atau ke pusat bumi. Kemudian terdapat gaya tegang tali yang arahnya ke atas dan arahnya sebaliknya juga ke bawah seperti pada gambar karena merupakan gaya aksi reaksi. Dan karena pada soal ini tali kita ringan tak bermassa, maka di sini gaya tegang talinya itu nilainya akan sama. Sehingga dalam kasus ini saling meniadakan. Kita akan lihat nanti penjabarannya dalam pembahasan selanjutnya. Kemudian kita akan gambarkan arah vektor gaya ke arah sumbu Y dan ke arah sumbu X. Di mana sumbu Y di sini terdapat gaya normal yang tegak lurus terhadap bidang miring seperti pada gambar. Sedangkan untuk komponen ke arah sumbu X-nya, yaitu sejajar dengan lintasan bidang miring, terdapat komponen gaya WB kali sin alfa. Selain itu, terdapat pula vektor gaya WB yang arahnya ke bawah ke pusat bumi, dan komponen vektor WB cos alfa. Nah, di sini penguraian WB sin alfa atau cos alfa ini sudah ada dalam penjelasan video sebelumnya. Silahkan menonton pada video sebelumnya apabila ingin lebih jelas mengenai penjabaran gaya pada bidang miring. Nah, selanjutnya kita akan tentukan terlebih dahulu arah percepatan sistem kita. Apakah searah dengan arah gerak balok A atau sama dengan arah gerak balok B? Nah, di sini kita akan menentukan arahnya terlebih dahulu dengan cara meninjau gaya berat WA dibandingkan dengan WB sin alfa. Kenapa? Karena pada kasus kita ini kita akan melihat arah percepatan sistemnya ini akan bergerak ke arah sumbu X, bukan ke arah sumbu Y ya. Jadi karena balok kita ini akan tetap pada lintasan bidang miringnya, sehingga kita asumsikan dia akan hanya bergerak ke arah sumbu X saja. Sehingga kita bisa bandingkan nilai WA yang nilainya adalah MA kali G dengan WB sin alfa. Lalu kita masukkan angkanya. MA nilai masanya adalah 2 kali percepatan gravitasinya 10 sehingga nilainya 20 Newton. Sedangkan WB sin alfa sama dengan MB kali G kali sin alfa. Massa baloknya 1, gravitasinya 10 meter per second kuadrat dikalikan sin alfanya 45. Sehingga bisa kita lihat di sini ternyata WA atau gaya berat pada balok A ini lebih besar daripada gaya yang bekerja pada balok B. Sehingga arah percepatan sistem kita ini searah dengan arah gerak dari balok A. Nah, setelah itu kita akan menggunakan hukum kedua Newton untuk menyelesaikan persoalan kita, yaitu sigma Fx. Karena arah gerak sistem kita ini ke arah sumbu X, searah dengan arah gerak balok A. Nah, kita masukkan sigma Fx sama dengan sigma M kali A. Pada kasus ini, Fx atau sigma arah gaya ke arah sumbu X ini adalah arah percepatan sistem kita yang searah dengan gerak benda A. Sehingga di sini kita tuliskan WA itu kita anggap positif karena searah dengan percepatan sistem, kemudian dikurangi WB sin alfa. Sama dengan sigma M-nya adalah MA tambah MB, kemudian dikalikan A. Kemudian kita masukkan angkanya dan diperoleh percepatan sistemnya adalah 4 meter per second kuadrat. Nah, di sini kita lihat bahwa sigma Fx-nya ini hanya ada gaya WA dan WB sin alfa. Hal ini dikarenakan nilai tegang talinya ini akan saling meniadakan, sehingga di sini kita bisa abaikan gaya tegang talinya. Nah, bagaimana cara mencari gaya tegang talinya? Sekarang kita akan meninjau dari salah satu benda, misalkan dari benda A. Untuk benda A, kita akan lihat gaya yang bekerja pada benda A ada WA dan T. Nah, karena arah percepatan sistem kita ini searah dengan gerak balok A, maka nilai WA ini bernilai positif, sedangkan gaya tegang tali yang berlawanan arah dengan percepatan sistem nilainya negatif, sehingga WA min T. Sama dengan massa A dikali percepatan sistem. Kita masukkan angkanya WA sama dengan 20 dikurangi T sama dengan massa A 2 dikali A. Sehingga di sini kita dapati hasil A tadi adalah 4 meter per second kuadrat. Nilai T dapat kita peroleh sebesar 20 dikurangi 8 sama dengan 12 Newton.
Nah, untuk membuktikan bahwa nilai tegangan talinya ini sama antara benda A dan benda B, maka kita akan membuktikannya dengan meninjau gaya tegang tali kalau dilihat dari benda B. Karena di sini tali kita ringan dan tak bermassa, maka nilai tegangan talinya akan sama apabila kita tinjau dari benda B. Di sini gaya yang bekerja pada benda B ada minus WB sin alfa, karena WB sin alfa ini arahnya berlawanan dengan arah percepatan sistem. Kemudian ada T yang arahnya searah dengan percepatan sistem sehingga ditambah T sama dengan MB dikali A. Nah, WB sin alfa nilainya adalah 8, kemudian ditambah T sama dengan massa B1 dikali percepatannya 4. Sehingga besarnya tegangan tali pada benda B juga nilainya 12 Newton. Nah, dengan demikian dapat kita buktikan bahwa persamaan gaya tegang tali ini berlaku nilainya sama apabila talinya ringan dan tak bermassa. Nah, demikian pembahasan mengenai soal mekanika hukum Newton pada bidang miring. Terima kasih atas perhatiannya. Salam Love Physics.